Kalian tahu khasnya Zakir Naik? Do you believe that Jesus is God? No one single in the Bible that Jesus said, I am God, worship me. No, blah 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 blah. Jesus Christ is God. Teguran menohok Mikana apologet Kristen untuk Dr. Zakir Naik yang sibuk menyangkal Yesus sebagai Tuhan. Ulasan ini penting dan menarik. Saya mendorong Bapak Ibu Saudara berkenan menonton sampai tuntas. Di akhir dari pembahasan ini, saya akan memberikan kesimpulan yang menunjukkan dan membuktikan bahwa Yesus itu benar-benar Tuhan atau Allah. Sebelumnya, mari kita menonton yang berikut ini. Kalian tahu khasnya Zakir Naik? Do you believe that Jesus is God? No one single in the Bible that Jesus said, I am God, worship me. No, blah 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 blah. Jesus Christ is God. Do you believe Jesus Christ is God? Yes, I do. You believe? Yes, please. Sister, if you read the Bible, there is not a single unequivocal statement in the complete Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God or where he says worship me. Kemana-mana Zakir Naik ini selalu ngomongin Alkitab. Yang dibahas Tuhan Yesus saja, tapi dengan cara yang salah. Memang tujuannya untuk menyangkal dan menghujat Tuhan Yesus Kristus. Do you believe that Jesus is God? No one single in the Bible that Jesus says, I am the God and worship me. Do you believe Jesus is God? No one single in the Bible that Jesus said, I am the God and worship me. Payah kau Zakir Naik. Tapi nggak apa-apa. Gue bersyukur dengan kehadiran Zakir Naik. Dengan Zakir Naik ini, saya semakin cinta Tuhan Yesus dan percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Kenapa tidak? Di dalam Alkitab, Tuhan Yesus sudah menubuatkan bahwa akan muncul guru-guru palsu untuk menyesatkan banyak orang. Yang tertulis di 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 12 ya. Bahwa akan muncul guru-guru palsu untuk menyesatkan banyak orang. Tujuannya hanya untuk menyangkal bahwa Yesus Kristus itu Tuhan dan menyangkal karya Kristus di atas kayu salib. Terima kasih Zakir Naik. Saya semakin percaya akan firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Dan sehebat apapun kau Zakir Naik menghujat, menyangkal keilihan Tuhan Yesus, Yesus Kristus tetaplah Allah yang maha tinggi, dan Dia yang akan datang di akhir zaman sebagai hakim adil. Bersiap-siap kau Zakir Naik. Baik Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah menonton bagaimana luapan sekaligus ungkapan hati dari Mikana, seorang apologet Kristen yang begitu cerdas dan cantik, tetapi sangat gigih dalam meluruskan kesalahpengertian atau kesalahpahaman para polemikus Muslim, termasuk model Dr. Zakir Naik. Saudari kita Mikana menegaskan begini, kemana-mana Dr. Zakir Naik selalu ngomongin Alkitab. Yang dibahas Tuhan Yesus melulu, tetapi dengan cara yang salah.
Kenapa Dr. Zakir Naik begitu antusias dan semangat berbicara terkait dengan Alkitab yang salah satu di dalamnya adalah selalu menolak Yesus itu Tuhan? Karena Zakir Naik ini, yang pertama, lancar berbahasa Inggris. Yang kedua, punya nama besar. Yang ketiga, lancar mengutip-ngutip ayat Bible atau Alkitab. Saya mau kasih tahu, ketiga modal ini tidak cukup untuk mengerti dan memahami Alkitab secara baik, benar, dan bertanggung jawab. Lancar berbahasa Inggris, punya nama besar, menghafal banyak ayat Alkitab. Saya tegaskan sekali lagi, setegas-tegasnya, itu tidak menjadi jaminan bahwa Dr. Zakir Naik mengerti, memahami Alkitab secara baik, benar, serta bertanggung jawab. Salah satu yang selalu didengungkan oleh Dr. Zakir Naik di dalam berbagai kesempatan di mana dia ceramah, coba tunjukkan kepada saya di mana di Alkitab secara eksplisit tanpa ada keraguan atau kebimbangan Yesus berkata, "Aku ini Tuhan, sembahlah aku." Bagi kami orang-orang Kristen, pertanyaan yang demikian mustahil muncul karena kami mengerti, memahami konteks hadirnya Alkitab tidak di ruang hampa, tapi syarat dengan adat istiadat tradisi budaya Yahudi yang sangat menghormati nama Tuhan. Ketika ditemukan di Alkitab tulisan YHWH atau Yahweh atau Yehuwa, umat Israel atau bangsa Israel tidak pernah menyebut Yahweh YHWH, tetapi selalu menggantinya dengan menyebut Adonai. Jadi kalau masuk kita dalam pola berpikir Yahudi Israel, maka adalah hal yang sangat tidak tepat ketika ngotot menuntut dalam Alkitab di mana Yesus berkata, "Aku ini Tuhan, sembahlah aku." Sebenarnya hanya kalimat yang persis seperti maunya Dr. Zakir Naik. Tunjukkan kepada saya di mana di Alkitab secara jelas, terang benderang, tanpa ambigu Yesus berkata, "Aku ini Tuhan, sembahlah aku." Tapi realita kenyataannya dalam seluruh kitab-kitab Injil, termasuk nanti dalam tulisan-tulisan para rasul, banyak kali memberikan konfirmasi penegasan bahwa Yesus itu adalah Tuhan atau Allah, dan ada banyak orang yang sujud menyembah kepadanya tanpa menampik atau menolak penyembahan dari orang-orang banyak kepada Yesus. Saudara kita Mikana kembali berkata begini, tujuan Dr. Zakir Naik untuk membicarakan Alkitab secara khusus yang dibahas Tuhan Yesus, tetapi dengan cara yang salah, adalah untuk menyangkal dan menghujat Tuhan Yesus. Itu sebabnya Mikana berkata, "Payah kau Zakir Naik." Tetapi dengan apa yang dilakukan oleh Dr. Zakir Naik di dalam setiap pernyataannya membahas tentang Bible maupun Yesus Kristus, Mikana sangat bersyukur dengan kehadiran Dr. Zakir Naik di publik. Kenapa? Karena hal itu semakin membuat Mikana cinta kepada Tuhan Yesus dan percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Kenapa demikian? Argumentasinya dinyatakan oleh Mikana
Secara khusus dari 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 2 dikatakan begini. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Guru-guru palsu itu sama dengan pengajar-pengajar palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Ini nubuatan dikenapi dengan kelakuan dari Dr. Zakir Naik yang selalu sibuk membicarakan Alkitab dan Tuhan Yesus dengan cara yang salah. Dr. Zakir Naik itu mutunya rendah seperti yang disampaikan oleh Dr. Bambang Dorsena, karena beliau tidak mengerti konteks historis, konteks sejarah, konteks budaya, adat istiadat tradisi Yahudi yang berlaku di zaman Yesus, termasuk juga di zaman para nabi dan para rasul. Ayat ini berkata begini, mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Penguasa yang menebus itu adalah Yesus. Itulah yang dilakukan oleh Dr. Zakir Naik, selalu menyangkal Yesus Kristus sebagai Tuhan, Lord, Kurios, penguasa, raja, junjungan, Gusti, dan juru selamat. Bahkan dengan kelakuan Dr. Zakir Naik ini, ada banyak orang yang akhirnya menghujat jalan kebenaran. Jalan kebenaran itu tidak bisa dipisahkan dari firman Tuhan Alkitab dan juga tidak bisa dipisahkan dari Yesus, karena Yesuslah jalan kebenaran dan hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi Mikana berterima kasih kepada Zakir Naik karena Mikana semakin percaya akan firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Bahkan beliau menyimpulkan sehebat apapun Dr. Zakir Naik menghujat atau menyangkal keilahian Tuhan Yesus, Yesus Kristus tetaplah Allah yang Maha Tinggi. Alkitab sebenarnya secara eksplisit menjelaskan hal itu. Coba kita lihat Yohanes 13 ayat 13 sampai 14. Dikatakan demikian. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Di sini Yesus eksplisit jelas terang-benderang berkata dan mengakui, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Kurang apa lagi? Ini sudah jelas. Memang kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Akulah Tuhan. Dan kalau terkait dengan penyembahan kepada Yesus, sudah banyak saya bahas. Bisa ditonton di dalam video-video saya sebelumnya. Berikutnya saya tunjukkan kepada kita Wahyu 1 ayat 8. Dikatakan begini. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Yesus berkata, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Wahyu 2 ayat 8. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Ini berkaitan dengan Yesus Kristus. Yesus Kristus itu adalah yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega, Allah yang
yang maha kuasa, Allah yang maha besar, Allah yang maha tinggi. Dan saya pikir hanya orang-orang yang picik, dangkal, dan miskin pengertian pemahamannya. Hanya orang-orang yang bodoh, Bapak Ibu Saudara, yang bisa meragukan Yesus itu Tuhan dan Allah. Karena ada bukti-bukti yang lain. Apa itu? Yohanes 1 ayat 3 dikatakan demikian. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Kalau kita merujuk ke ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Maka segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia, maksudnya segala sesuatu dijadikan oleh firman dan tanpa firman. Ayat ini tidak berkata begini, segala sesuatu dijadikan oleh Allah dengan berfirman, bukan. Tapi segala sesuatu dijadikan oleh firman. Kalau firman itu hanya kata-kata, apakah kata-kata bisa berdiri sendiri mencipta? Tapi di sini firman itu terkait dengan bagian dari pribadi Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Firman, dan Roh. Pertanyaan saya, kalau Yesus itu menciptakan segala sesuatu, bahkan tidak ada sesuatu pun yang jadi dari segala yang telah dijadikan tanpa firman, apakah firman itu maha kuasa? Apakah firman itu Tuhan atau Allah, atau hanya ciptaan? Tidak mungkin, Bapak Ibu Saudara. Berikutnya Yohanes 10 ayat 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ini Yesus sedang berbicara dalam konteks ayat ini. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Pertanyaan saya, kalau Yesus itu hanya nabi, utusan, rasul seperti pengertian dari Zakir Naik, termasuk polemikus muslim, bisakah manusia memberikan hidup yang kekal dan menggaransi hidup yang kekal itu secara pasti? Tidak mungkin. Kalau begitu, mau tidak mau, suka tidak suka, Yesus itu adalah Tuhan dan Allah, karena berkuasa memberikan hidup yang kekal. Markus 2 ayat 5 sampai 10 nanti bisa dibaca kesimpulannya. Yesus memiliki kuasa mengampuni dosa. Mana ada di dunia ini orang berkuasa mengampuni dosa? Saling memaafkan, saling mengampuni, iya. Tapi hakikat manusia yang berdosa, natur manusia yang berdosa ada dalam perhambaan perbudakan dosa. Status manusia yang ada dalam perhambaan perbudakan dosa hanya bisa diampuni dan dipulihkan. Statusnya di hadapan Allah menjadi orang benar, itu secara jelas dan eksplisit dilakukan dan dikerjakan oleh Yesus. Kalau Yesus itu berkuasa mengampuni dosa, apakah dia hanya sebagai nabi, rasul, utusan seperti pemikiran Zakir Naik dan polemikus muslim? Oh, tidak mungkin. Kalau Yesus berkuasa mengampuni dosa, berarti mau tidak mau, suka tidak suka, senang tidak senang, Yesus adalah Tuhan atau Allah. Berikutnya, Yohanes pasal 5 ayat 21. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Yesus itu berkuasa menghidupkan atau memberi hidup siapapun yang dikehendakinya. Mana ada rasul, nabi, utusan yang memiliki otoritas dan kuasa berkuasa menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya, yang dikehendaki oleh Anak
Anak itu katakis dari firman, yaitu firman yang telah menjadi manusia, namanya Yesus Kristus. Yesus itu berkuasa menghidupkan. Siapapun yang dikehendakinya berkuasa menghidupkannya. Kalau berkuasa menghidupkan, mau tidak mau, suka tidak suka, senang tidak senang, Yesus adalah Tuhan dan Allah. Kisah Para Rasul 10 ayat 42. Dan dia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tadi di bagian terakhir pernyataan dari Mikana. Sehebat apapun Dr. Zakir Naik menghujat menyangkal keilahian Tuhan Yesus, Yesus Kristus tetaplah Allah yang maha tinggi. Dia yang akan datang di akhir zaman sebagai hakim yang adil. Makanya diakhiri dengan kata-kata, bersiap-siaplah kau Zakir Naik. Jadi suatu saat Zakir Naik yang suka menyangkal, bahkan yang sering menghujat Tuhan Yesus, menyangkal keilahian Tuhan Yesus, menyangkal karya Kristus di kayu salib, siap-siaplah untuk dihakimi oleh Yesus, karena Yesuslah hakim yang adil atas orang-orang hidup dan atas orang-orang mati. Orang-orang mati ketika Yesus datang pada kali kedua akan dihidupkan dan siap menghadap pengadilan Kristus, karena ada ayat yang berkata setiap lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah, dan setiap lutut sujud menyembah. Jadi Zakir Naik memiliki lidah, Zakir Naik memiliki lutut. Ada saatnya dia akan sujud menyembah kepada Yesus dan lidahnya akan mengaku Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Kenapa demikian? Saya baca satu lagi ayatnya. Yohanes 5 ayat 22 sampai 23. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Jadi penghakiman itu telah diserahkan seluruhnya kepada anak, kepada Yesus Kristus. Jadi apa yang dikatakan Mikana, bersiap-siaplah kau Zakir Naik untuk menghadap penghakiman yang adil dari Yesus, hakim yang adil. Tuhan Yesus memberkati. Amin.